Bab 037. Sepertinya kamu sangat sibuk. Seharusnya tidak perlu memaksakan diri membawaku ke Swiss. Selesaikan dulu saja pekerjaanmu, ujar Audrey. Dia jadi khawatir mengganggu pekerjaan Lukas hanya karena Lukas ingin mengabulkan keinginannya. Jika menunggu pekerjaanku selesai, mungkin kita tidak akan bisa pergi kemana-mana. Jawab Lukas tanpa mengalihkan pandangannya dari layar laptop. Lukas adalah pengusaha besar yang sangat sibuk, belum lagi dengan bisnis gelapnya. Pekerjaan tidak akan pernah ada habisnya. Baiklah, kamu memang pengusaha paling sibuk. Tidak usah menyombongkan diri lagi, biar aku saya yang menyombongkanmu, jawab Audrey. Lukas segera menoleh. Audrey ini selalu memancing untuk berdebat. Mulutmu sulit untuk diam. Apa perlu aku bungkam? Jar Lukas seraya mencondongkan badannya ke arah Audrey. Jangan Luke, ada David. Audrey menahan dada Lukas, tapi pria itu malah menahan tengkuknya dan membungkamnya dengan ciuman. 49. Tidak terasa sudah 2 minggu keluarga kecil Lukas berada di Interlaken, Swiss. Di minggu pertama memang pasangan suami istri itu kerap berdebat dan berselisih paham walaupun Lukas lebih banyak mengalah. Seorang Lukas yang berhati dingin setelah perceraiannya beberapa tahun lalu, perlahan menjadi hangat. Lukas tidak lagi mementingkan egonya sendiri dan mulai jarang memaksakan kehendaknya pada Audrey. Amarahnya pun sedikit demi sedikit bisa dikontrol. Lukas tidak lagi temperamen di hadapan Audrey. Semua sifat buruk itu bisa berkurang berkat kehamilan kedua Audrey. 1. Mungkin tidak sepenuhnya karena kehamilan anak kedua saja. Sejak awal pernikahan Lukas sudah memiliki perasaan pada Audrey namun tertutup luka batinnya. Dia terlalu fokus pada trauma dan rasa sakit hatinya, sehingga tidak bisa menyadari ketika ada perasaan lain yang tumbuh di hatinya. Lukas selalu menyangkal perasaannya sendiri karena berpikir semua wanita akan memberikan luka di hidupnya. Sekarang sikap Lukas perlahan mencair, sekalipun tidak membuat Lukas menjadi suami yang romantis. Bahasa cinta Lukas pada Audrey terbilang cukup unik, namun semua orang di sekitar mereka bisa merasakan cinta yang besar dan tulus dari Lukas untuk Audrey. Cara Lukas mencintai seseorang memang tidak seperti kebanyakan orang di luar sana. Contohnya seperti siang tadi, Audrey sempat mengeluh pegal-pegal karena setiap hari diajak berkeliling dari satu restoran ke restoran oleh Lukas. Jika di hadapan suami yang romantis, mungkin keluhan istrinya akan membuatnya segera memijat sang istri. Namun berbeda dengan Lukas, pria itu justru mendatangkan beberapa terapis profesional untuk memijat Audrey. 6. Audrey tertidur pulas saat sedang dipijat. Bahkan sampai para terapis itu sudah meninggalkan mansion, Audrey masih tertidur hingga sore. Lukas beranjak dari duduknya sembari menggendong David. Dia menghampiri Audrey di tempat tidur dan terpaksa membangunkannya karena sudah pukul 5 sore. Audrey sudah tidak terlalu lama. Banyak tidur juga tidak baik untuk kesehatan. Audrey, bangun. Lukas menggoncang pelan bahu Audrey dan berhasil membangunkannya setelah panggilan ketiga kali. Jam berapa sekarang? Audrey menggeliat, suaranya terdengar serak dan kesadarannya belum sepenuhnya kembali. 5 sore. Kamu tidur selama 4 jam. Bangun dan segera mandi. Lukas ingin menyibak selimut Audrey,
namun Audrey refleks memegang erat ujung selimut di dadanya. "Jangan!" Pekiknya kaget. Lukas berdecak pelan. "Bagian tubuhmu yang mana yang belum pernah aku lihat?" ujar Lukas. Pipi Audrey langsung merona, tapi dia memasang wajari melilitkan selimut di tubuhnya. Bukan tanpa alasan Audrey melakukan sekuat itu meski Lukas sudah melihat setiap inci bagian tubuhnya. Audrey 50. Mempertimbangkan aktivitas seksual Lukas yang sudah sangat lama tidak dilakukan. Lebih dari 2 minggu. Padahal Lukas kerap kali melakukannya sebelum mengetahui kehamilan kedua ini. "Kan papamu cara bersikap sopan," ujar Audrey sembari mencubit gemas hidung David yang mancung. Bayi tampan itu malah terkekeh, dia berpikir Audrey sedang mengajaknya bercanda. "Bahkan aku memperkosamu sekalipun masih dianggap sopan. Apalagi hanya menarik handuk," ucap Lukas. Dia mempertegas status sangat sopan dan berkelakuan baik. "Aku mandi dulu." Audrey berjalan cepat ke arah kamar mandi dan buru-buru mengunci pintunya agar Lukas tidak mengganggunya. Semua orang sedang menikmati makan malam di meja makan. Lukas mulai terbiasa makan satu meja dengan bodyguard dan pelayan mansion karena Audrey melakukannya hampir setiap hari. Lama-lama Lukas terbiasa walaupun hati kecilnya tetap ada rasa tidak nyaman. "Anna, kamu yakin tidak ingin jalan-jalan sendiri? Selama ini kamu selalu pergi denganku, itu pun harus menjaga David kemanapun kita pergi. Kamu pasti perlu menikmati waktu sendiri," ujar Audrey. Anna menggeleng. "Tidak perlu nyonya, saya lebih senang di mansion." Anna cukup sadar diri, dia bisa menginjakkan kakinya di negara ini karena pekerjaannya dan memang ditugaskan untuk menjaga David, bukan untuk berlibur. "Sayang sekali, padahal aku mendukungmu menikmati liburan di sini. Habiskan makanannya, segera ke kamar jika sudah selesai," ujar Lukas seraya beranjak dari duduknya. Dia sudah selesai menghabiskan makan malamnya dan ingin memindahkan David ke kamar karena putranya tertidur di saat orang-orang baru mulai makan malam. Audrey mengangguk patuh. Akhir-akhir ini Audrey sudah tidak sering membantah ataupun marah pada Lukas tanpa alasan yang jelas. Audrey lebih tenang beberapa hari terakhir, mungkin karena bahagia lantaran setiap hari diajak pergi oleh Lukas. Audrey terbangun tengah malam. Tiba-tiba sekali dia ingin makan kue pastry kacang yang tadi pagi dibuat oleh salah satu pelayan. Jika tidak salah, Audrey melihat kue itu masih ada di lemari pendingin yang terletak di dapur. Audrey bergegas keluar kamar di saat semua penghuni rumah sudah tertidur pulas. Dia pergi sendiri ke dapur dan memakan 2 potong pastry kacang dengan lahap. Audrey berbuat kembali lagi ke kamarnya, tapi dia tidak sengaja mendengar suara-suara aneh yang berasal dari kamar Anna. 2. Hal itu membuat Audrey berhenti tepat di depan kamar Anna. Dia memperhatikan pintu kamar Anna yang sedikit terbuka, padahal pintu itu awalnya tertutup rapat saat Audrey pergi ke dapur. Audrey mendadak takut, tapi dia juga penasaran dan khawatir pada Anna. Suara yang berasal dari dalam sana seperti 51. Teriakan yang dibungkam. Apakah ada penyusup? Lirik Audrey gemetar. Dia ingin pergi dari sana dan memanggil bantuan,
tapi takut terlambat menyelamatkan Anna. Audrey memberanikan diri untuk mengintip, namun tidak melihat siapapun di dalam. Suara dari kamar mandi. Lirihnya. Saat ingin masuk ke dalam, Audrey dikagetkan dengan keberadaan Lukas. "Sedang apa di sini?" Audrey hampir berteriak, tapi buru-buru menutup mulutnya. "Luke," Anna berteriak. "Coba kamu dengarkan baik-baik. Sepertinya Anna dalam bahaya, dia meminta tolong." Audrey mendorong pelan bahu Lukas supaya masuk ke dalam kamar Anna. Lukas mencoba menajamkan pendengarnya, namun yang Lukas dengar justru rintihan kenikmatan tertahan, bukan teriakan minta tolong. Lukas menarik diri dan menutup perlahan pintu kamar itu. "Luke, kenapa ditutup? Ada apa dengan otakmu?" Lukas menunjuk pelipis Audrey. "Kamu ingin melihat Anna sedang bercinta secara langsung. Jika ingin melihatnya silahkan saja masuk dan pergi ke kamar mandinya." Jarnya kemudian menggandeng tangan Audrey untuk dibawa ke kamar mereka. "Apa? Anna bercinta dengan siapa?" Audrey seperti orang linglung saking kagetnya. "Mana aku tahu. Besok pagi kamu tanyakan saja sendiri. Tapi Luke, bagaimana jika Anna benar-benar dalam bahaya? Sepertinya sudah terlalu lama aku tidak membuatmu mendesah, sampai-sampai kamu lupa seperti apa suara desahan. Biar aku bantu kamu mengingatnya." Lirih Lukas sembari mengiring Audrey ke ranjang. "Luke," Audrey menahan dada Lukas. "Nikmati saja." Lukas menahan kedua tangan Audrey di atas kepala dan membuatnya tidak beradai di bawah kendalinya. 52. Audrey sudah beberapa kali ingin mendatangi kamar Anna lagi, tapi selalu dicegah oleh Lukas. Pria itu tidak membiarkan Audrey bergeser sedikitpun dari dekapannya. Tubuh polos Audrey didekap erat agar tidak bisa pergi kemana-mana. "Luke, aku harus tahu siapa pria yang bercinta dengan Anna. Orang itu pasti sudah memaksa Anna melakukan." Audrey berapi-api. Kedekatannya dengan Anna tidak bisa dibilang hanya sebatas majikan dan pelayan, tapi Audrey menganggap Anna seperti sahabatnya sendiri dan tidak ingin Anna dimanfaatkan oleh pria. Lukas berdecih. "Aku tahu hormon kehamilan membuatmu mudah marah, tapi bukan berarti kamu jadi tidak bisa berpikir logis." Mendesah, Lukas hanya mendengar suara teriakan kesakitan dan tangisan Audrey malam itu terus memberontak. Audrey bahkan mengeluarkan umpatan kasar yang sebelumnya mungkin tidak pernah Audrey lontarkan dari mulutnya. Tapi karena Lukas memperkosanya, Audrey melupakan emosinya. Mendengar penjelasan Lukas, Audrey langsung terdiam. Dia tidak bisa menyangkal semua perkataan Lukas karena sangat masuk akal. Audrey pernah mengalami pemaksaan itu dan dia tidak menikmati sama sekali. Jika diingat-ingat lagi, suara Anna memang lebih mirip seperti mendesah karena nikmat. Fakta itu membuat dada Audrey sesak. Jika Anna menikmati, artinya Anna menginginkan percintaan itu. Aku tidak menyangka Anna seperti itu. Bagaimana bisa dia menyerahkan diri pada pria begitu saja? Lirih Audrey kecewa. Jikapun Anna terpaksa melakukannya, seharusnya desahan itu tidak terdengar menikmati. Audrey sangat ingin mendatangi Anna dan bertanya kenapa bisa melakukannya, tapi seandainya Anna benar-benar dengan senang hati menyerahkan dirinya pada pria itu, Audrey tidak akan ikut campur.
Dia akan membiarkan Ana dengan jalannya meski keliru dan bisa merugikan diri sendiri. Sudahlah, biarkan saja. Mereka itu sudah terbiasa, ujar Lukas. Sejak dulu Lukas paling tidak suka jika Audrey ikut campur urusan orang lain. Bukan hanya Audrey, tapi siapa orang suka ikut campur urusan orang lain, Lukas paling tidak suka. 1. Audrey tercengang mendengar ucapan Lukas. Apa maksudmu sudah terbiasa? Kalimatmu seperti sudah mengetahui siapa pria yang sedang bersama Ana. Tatapan Audrey penuh curiga. Dari ucapan Lukas, Audrey merasa Lukas sudah tahu siapa pria yang bercinta dengan Ana. Kamu bisa menebaknya sendiri. Tidak ada pria lain di mansion ini kecuali orang-orang yang aku bawa dari Kanada. Penjaga mansion memiliki bangunan sendiri untuk beristirahat, tutur Lukas. Secara tidak langsung Lukas baru saja memberikan clue pada Audrey bahwa pria itu adalah salah satu orang Lukas yang ikut bersamanya ke Kanada. Kening Audrey dipenuhi kerutan. Total ada 5 pria yang ikut bersama mereka. 4 orang bodyguard dan Nick. Mereka ada 5 orang, mana aku tahu siapa salah satunya. Jawab Audrey malas. Audrey sedang tidak ingin bermain tebak-tebakan dalam situasi seperti ini. Perasaannya sedang campur aduk antara sedih dan kecewa pada apa yang dilakukan oleh Ana. Audrey paham setiap orang di negara luar memiliki kebebasan untuk melakukan apapun termasuk bercinta sebelum menikah. Namun Tri sangat menyayangkan perbuatan An yang tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Seharusnya jaga. 53. Diri dan mempertahankan kesuciannya selama tidak ada hal yang mendesak. Kalau begitu tidak perlu menebak, bukan urusanmu juga, kata Lukas. Tangannya mulai jahil dengan bergerilya di punggung polos Audrey. Kamu harus bangga karena aku normal, balas Lukas. Lebih teman di sosok Nick muncul dengan hanya berbalut handuk yang melilit di pinggangnya. Ada apa? Tanyanya sembari berjalan menghampiri Ana. Nick jadi ikut panik karena melihat Ana berlari begitu keluar dari kamar mandi. Kamu lupa menutup pintu. Lirik Ana gemetar. Pikirannya sudah kemana-mana, memikirkan hal yang tidak dia inginkan. Ana takut ada seseorang yang lewat di depan kamarnya dan mengetahui perbuatannya dengan Nick. Pertanyaan Ana membuat Nick tercengang mendengarnya. Sil. Aku lupa. Nick mengusap kasar wajahnya. Ya ampun Nick, bagaimana bisa kamu tidak mengunci pintu? Jika ada yang mendengarnya, habislah aku. Ana merosot di lantai. Dia ketakutan memikirkan nasibnya. Ana takut dipecat dari pekerjaannya jika perbuatannya sampai ke telinga Lukas dan Audrey. 54. Jika ada orang yang mendengarnya, tidak mungkin kita berdua masih ada di kamar ini. Bangunlah, jangan memikirkan hal yang belum pasti. Nick membangunkan Ana dan membawanya duduk di ranjang. Aku ambilkan bajumu. Nick mengambilkan baju ganti Ana di lemari dan memberikannya pada Ana. Nick juga memakai kembali bajunya. Kamu yakin perbuatan kita tidak diketahui orang lain, Nick? Aku takut. Ana menatap Nick dengan penuh kecemasan. Selain takut, Ana juga tidak ingin Audrey mengetahui perbuatan buruknya ini. Dia akan sangat malu jika sampai Audrey tahu. Percaya padaku.
Lagi pula sekarang masih tengah malam, penghuni mansion sedang pulas-pulasnya. Nick mengusap pucuk kepala Anna. Sebaiknya kita tidur, kamu pasti lelah kan? Nick mengecup kening Anna dan mengajaknya berbaring di ranjang. Anna menurut, dia merebahkan diri di samping Nick dan memeluknya. Anna memejamkan mata dan berpura-pura tidur, padahal pikirannya melayang kemana-mana. Ada kalanya Anna menyesali keputusannya karena sudah menyerahkan diri pada Nick dan berlanjut hingga sekarang. Dia selalu khawatir dengan hubungannya ke depan. Apalagi Nick belum memberikan kepastian, kapan melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius lagi. 1. 55. Kejadian 4 hari lalu masih membayang-bayangi Audrey sampai hingga detik ini. Setiap kali dia melihat Anna atau berinteraksi dengannya, Audrey selalu ingat suara yang tidak sengaja dia dengar malam itu. Sudah beberapa hari berlalu, tapi Audrey tidak bisa melupakan kejadian itu begitu saja. Justru semakin membuatnya penasaran dengan sosok pria yang bersama Anna. Audrey ingin bertanya langsung pada Anna, tapi dia khawatir akan menimbulkan masalah dalam rumah tangganya. Sebab, Lukas paling tidak suka melihat Audrey ikut campur urusan orang lain. Audrey. Anna menggerakkan telapak tangannya di depan Audrey ketika wanita itu hanya diam saja saat ditanya lantaran kedapatan sedang melamun. Ya. Kenapa Ann? Audrey tersenyum kaku menutupi kegelisahannya. Entah kenapa dia sangat ingin menasehati Anna agar tidak mudah memberikan semuanya pada pria. Audrey tidak mau melihat Anna terluka, mengingat saat ini Anna sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Jika sampai dia terluka, pasti akan sangat hancur. Aku bertanya apakah kamu ingin masuk. Udara di luar semakin dingin, David hanya memakai baju tipis. Ujar Anna yang saat ini sedang memangku David. Mereka bertiga sedang duduk di kursi taman belakang. Audrey mengangguk dan mengambil David dari gendongan Anna. Aku akan ke ruang kerja Lukas, mungkin rapat virtualnya sudah selesai. Kanmu bisa bersantai atau mengerjakan sesuatu. Anna mengangguk. Aku akan beristirahat di kamar saja. Sebenarnya kepalaku sedikit sakit sejak pagi. 2. Audrey refleks menempelkan punggung tangannya di dahi Anna dan bisa merasakan suhu tubuhnya sedikit panas. Kamu sakit? Kenapa baru bilang sekarang? Seharian kamu membantuku menjaga David, bagaimana jika terjadi sesuatu padamu karena kelelahan? Audrey tampak khawatir menatap Anna. Selama 1 tahun melihat Anna bekerja dengan Lukas, baru kali ini Audrey melihat Anna sakit. Selama ini Anna sehat-sehat saja. Tidak, hanya sedikit pusing saja. Biasanya akan sembuh setelah dibawa tidur sebentar, sahut Anna. Kamu yakin? Aku bisa meminta Lukas memanggilkan dokter jika dibutuhkan. Anna menggeleng cepat. Tidak perlu, sungguh aku baik-baik saja. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Ya sudah jika seperti itu. Ayo masuk, Audrey beranjak dari duduknya. Anna juga ikut beranjak dan berjalan di sebelah Audrey memasuki mansion. Audrey mengetuk pintu kamar Lukas dan langsung mendapat jawaban dari pria itu. Audrey segera masuk ke dan berjalan menghampiri Lukas di sofa. Sudah selesaikan rapatnya. Sekarang gantian kamu yang mengasuh David, Anna sedang tidak enak badan.
Aku juga ingin bersantai sebentar, seru Audrey. Dia langsung mendudukan David di pangkuan Lukas. Ekem. Lukas berdehem kecil seraya melirik Audrey sekilas. Sampai di sini dulu, segera kirim filenya ke emailku dalam 1 hari. Audrey memaku di tempat dengan mulut terbuka dan matanya membulat sempurna. Dia sangat malu sekaligus takut pada Lukas. Audrey pikir Lukas sudah menyelesaikan rapat virtualnya, dia tidak tahu jika laptop di depan Lukas masih. 56. Tersambung dengan karyawan perusahaan di Kanada. Audrey tersenyum kaku, dia ingin mengambil David kembali dari pangkuan Lukas, tapi Lukas malah menahan tangannya dan satu tangannya lagi digunakan untuk mematikan laptop. Kamu ingin membuatku malu? Tanya Lukas. Dia menarik pelan tangan Audrey agar duduk di sebelahnya. Audrey menggeleng. Aku tidak tahu jika kamu masih rapat. Kenapa tadi mengizinkan aku masuk? Kamu menyalahkanku. Memang kamu yang salah. Aku tidak akan memberikan David padamu jika tidak diizinkan masuk. Lagi pula kenapa kamu malu menjaga putramu sendiri? Audrey menjadi cemberut. Dia menepis tangan Lukas dan bergeser menjauh. Aku bukan malu karena harus mengurus David. Tapi nada bicaramu membuat harga diriku jatuh. Mereka pasti sedang menertawakanku. Lukas berdecak pelan. Setelah ini dia akan dijuluki Suarmi takut istri oleh karyawannya. Seorang Lukas yang sangat tegas dan galak sebagai CEO perusahaan mereka, tidak berkutik saat bertadapan dengan istrinya.